warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Aprilia Indah Paramita, dengan NIM 1212080016. Perkenalkan, nama saya Dede Dalpanur Latifah dengan nomor induk mahasiswa 12120800026. Perkenalkan, saya Fathad Fadila Mujapara dengan NIM 12120800036. Kami dari kelompok 3 akan melakukan percobaan sederhana tentang tekanan hidrostatis. Praktikum ini memiliki tujuan untuk mengetahui cara menentukan tekanan hidrostatis, untuk mengetahui hasil dari percobaan yang telah dilakukan dalam menentukan tekanan hidrostatis, dan untuk mengetahui hubungan antara kedalaman air terhadap tekanan hidrostatis. Setiap benda selalu mendapat pengaruh dari gravitasi bumi sehingga benda tersebut mempunyai berat. Untuk zat cair, tekanan yang disebabkan oleh beratnya sendiri itu disebut dengan tekanan hidrostatis. Zat cair tersebut adalah air, sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat An-Nahl ayat 65. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu anzala minas samaa'i ma'an fa ahya bihil arda ba'da mautiha inna fi dzalika laayatan liqaumin yasmaun. Yang artinya, dan Allah menurunkan air atau hujan dari langit, dan dengan air itu dihidupkannya bumi yang tadinya telah mati. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda atau kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mendengarkan atau pelajaran. Rumus tekanan hidrostatis adalah pH sama dengan Rho dikali G dikali H. pH adalah tekanan hidrostatis, satuannya Newton per meter persegi. Lalu ada Rho. Rho itu massa jenis zat cair, satuannya kilogram per meter kubik. Lalu G itu gravitasi, yaitu sebesar 9,8 meter per second kuadrat. Dan yang terakhir ada H itu kedalaman, satuannya meter. Dari rumus tersebut menunjukkan bahwa fluida statis berbanding lurus dengan kedalamannya. Untuk kedalaman yang sama, besar tekanannya pun sama ke segala arah. Semakin dalam kedudukan suatu benda, maka semakin besar pula tekanan hidrostatis yang dialaminya. Tekanan hidrostatis dipengaruhi oleh kedalaman air, massa jenis zat cair, sehingga semakin dalam air maka tekanan yang diterima pun akan semakin besar, serta ketinggian lubang juga mempengaruhi kekuatan pancaran air. Alat dan bahan yang digunakan adalah korek api, botol aqua, lilin, paku, air, solatip, dan gunting. Berikut langkah-langkah prosedurnya. To latch myself out of your space, far away, until the distance passes its line. It's a new journey, my heart has had enough of pain. Once a fool, now I'm away. Hold me not, give me back my mind, my thoughts. Selanjutnya, saya akan membahas praktikum sederhana yang tadi dilakukan oleh saudari April pada percobaan pertama, yaitu tanpa tutup botol. Dapat kita lihat bahwa semua lubang dapat mengeluarkan pancaran air, tetapi lubang ketiga lah atau lubang paling bawah lah yang mengeluarkan pancaran air lebih besar. Hal ini disebabkan karena lubang ketiga
memiliki tekanan yang lebih besar daripada lubang kedua dan lubang pertama, sehingga lubang pertama memiliki pancaran air yang lebih rendah dibandingkan dengan lubang kedua, dan lubang kedua memiliki pancaran air yang lebih rendah daripada lubang ketiga. Pada percobaan kedua, yaitu menggunakan tutup botol, bahwa lubang pertama tidak dapat mengeluarkan air, sedangkan lubang kedua dan lubang ketiga dapat mengeluarkan air walaupun tidak sekencang pada percobaan tanpa tutup botol. Lubang pertama tidak dapat mengeluarkan air disebabkan karena tidak adanya tekanan udara yang masuk ke dalam botol, sehingga tidak ada dorongan untuk dapat mengeluarkan air dari botol tersebut, dan lubang pertama berubah menjadi jalan masuknya bagi udara. Sebab itulah lubang pertama tidak dapat mengeluarkan pancaran air. Kesimpulannya, pertama, volume air yang keluar sama dengan volume udara yang masuk. Kedua, besarnya kekuatan pancaran air disebabkan oleh kedalaman air, sehingga semakin dalam maka semakin besar pula tekanan yang diberikan. Tekanan tersebutlah yang dinamakan dengan tekanan hidrostatis.